Filsafat ketuhanan. Saya buat pakai pakai yang ini dulu. Siapa dahulu, ayam atau telur? Ingat bahwa dua jawabanmu punya konsekuensi. Setiap jawaban punya konsekuensi untuk pertanyaan berikut. Kau pecahkan dulu kak, engkau nih. Y mientras empieza el camino de esta nueva generación, las azucareras del Deportivo Cali femenino bajo el título de la Copa Libertadores. Kepalamu bisa menemukan jawaban, Luka belum? Karena saya tidak akan bisa maju kalau engkau belum jawab. Oh, ini lagi dirangkai, Om. Lagi disusun. Oke, silakan susun. Kita melihat keterbatasan akal budi dalam menyusun itu. Kau jangan tunggu sampai besok pagi ya. Tio, dia mesti jangan tunggu sampai besok pagi. Saya bingung lagi nanti. Ya ini sih maksudnya udah ambulans mana ambulans pun telepon. Jangan lah. Ambulans. 666 ambulans. Luka mau dijemput. Masa dijemput Pio, dia baik bertanya lu. Oh iya nggak dijemput berarti. Tapi saya masih menanti jawabanmu nih. Belum nih, ayo. Luka, semangat. Anak muda, saya senang anak muda. Romo, kalau kata Kak Cintiul dari Bahtera Nuh. Iya itu Romo, dari Bahtera Nuh. Spiritual, itu kan sudah jawaban spiritual kan? Iya kan, Nu kan nggak mungkin bawa telur Romo, kan disuruhnya bawa sepasang ayam Romo. Iya kan pertanyaan Kak Sintiul, astagfirullahaladzim. Yang ditanya itu ayam atau telur lebih dulu, bukan ayamnya dibawa oleh Siapa yang bawa telur? Oh. Luka, kau lihat ini, dia jawab lagi siapa yang bawa telur nih. Romo, Ya, kalau jawabannya adalah ini aku ya Romo, aku berpikirnya adalah lingkaran yang tidak memiliki awal. Itu bagaimana Romo? Iya, makanya ini kalau kita pakai jawaban akal budi memang tidak akan pernah terjadi. Contohnya begini, kita ganti pertanyaan. Sementara Luka memikirkan jawabannya, kita ubah pertanyaannya. Amadea, mengapa engkau hidup? Aku hidup karena ada telos. Karena Mengapa ada Oke, mengapa ada telos? Jawaban harus karena semua, oke? Karena mengapa? Oh, mengapa memiliki telos ya? Ya, karena ada ini ada rancangan yang telah disusun oleh pecinta, dan yang mana itu adalah soal. Tahan dulu. Karena ada rancangan. Iya, ada rancangan. Mengapa ada rancangan? Ya itu balik lagi Romo, karena ada telos, jadi nggak ada akhirnya juga Romo. Setiap jawaban terakhir adalah pertanyaan pertama. Iya, lingkaran yang tidak memiliki awal itu Romo, makanya aku sebutnya lingkaran tidak memiliki awal. Makanya kalau kita masih pakai kondisi akal budi kita, tidak akan pernah menemukan jawaban. Seorang psikolog dia hanya bisa menjawab secara emosi, secara afektif, dan bisa menjawab secara akal budi. Psikonya ada di situ. Tetapi ketika akal budi dan perasaan tidak bisa menjawab, orang lari kemana? Oh ya, kita ganti pertanyaannya. Makanya, kalau engkau mau pakai pertanyaan filsafat tentang eksistensi, maka jawaban terakhir adalah pertanyaan pertama. Tidak akan pernah berkesudahan. Mengapa? Yang akan membawa engkau kepada jawaban terakhir. Apa itu yang membuat kita bertanya seperti itu? Makanya tadi kita masih tunggu jawabannya si Luka. Yang mana dahulu nih? Telur atau ayam? Kalau jawabannya adalah telur, telur keluar dari mana?
Kalau jawabannya adalah ayam, ayam keluar dari mana? Kita gantungkan pertanyaan itu kalau gitu. 666 ambulans merapat. Karena itu Santo Agustinus, Thomas Aquinas mempunyai berapa jalan untuk 5. membuktikan Tuhan? 5 jalan. Itu pun terbatas. Kita masih tunggu Luka nih. Luka, mana dulu nih? Karena jawabanmu menentukan pertanyaan berikut. Masih ayam, Romo. Berarti pertanyaan kedua, ayam keluar dari mana? Dari telur. Dan telur keluar dari mana? Ya, masih dari ayam. Kalau begitu apa yang dahulu? Nah, untuk masuk ke dalam teori penciptaan dari anu juga. Ya, jangan dulu sentuh penciptaan. Saya belum boleh ke penciptaan. Saya belum ke penciptaan. Makanya engkau tidak bisa masuk kepada teori penyebab. Mau bangke apa, jangan dulu. Pertanyaan saya di sini. Dalam logikamu yang sederhana, engkau tidak bisa memberikan jawaban. Bagaimana saya pakai logika besar? Dari mana yang dahulu tuh apa? Ayam atau telur? Ya, oke Romo. Saya menyerah soal itu. Saya menyerah. Saya masih keterbatas. Dari pertanyaan ini saya sadar bahwa masih banyak keterbatasan yang harus saya. Keterbatasan epistemologi. Oke. Keterbatasan Ketika kita masuk ke dalam, makanya jawaban ini membuat realismenya orang Yunani dibawa kepada filsafat metafisika. Meta artinya yang melampaui, yang fisik. Karena itu, di dalam kisah, sekarang kita masuk dulu kepada filsafat ketuhanan. Paulus menggunakan filsafat Yunani untuk menjelaskan tentang Tuhan. Ini loh, ini penting sekali. Bagaimana Santo Paulus menggunakan terminologi filsafat. Tulisan-tulisan filsafat Yunani untuk menjelaskan sendiri kepada orang Yunani tentang keberadaan Tuhan. Bantu dulu, kisah 17, ayat 25 atau 28, coba 25-nya. Kisah 17 ayat 25. Saya lagi nonton berita nih kalian ini. Ini lagi nonton berita. Aja Romo. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah 28, langsung 28. 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini keturunannya juga. Oke. Di dalam Dia kita ada, kita bergerak, kita apa lagi? Ada 3 prinsip itu. Kita bergerak, kita ada, kita hidup. Kita hidup. Ada 3 prinsip filsafat ketuhanan Paulus di situ dengan mengutip filsafat Yunani. Di dalam Dia kita ada, kita bergerak, dan kita hidup. Seperti yang dikatakan oleh para filsuf Yunani. Pujangga, di situ dikatakan pujangga. Untuk pembuktian bahwa itu filsuf, engkau lari ke ayat 18-nya. Ayat 18. Juga beberapa filsuf dari golongan Epikorus dan dari golongan Stoa berdebat dengan Dia, dan ada yang berkata, apa yang hendak dikatakan si pembual ini? Namun, Terus. Saya mau katakan bahwa Paulus berhadapan dengan Epikorus adalah level filsafat para filsuf paling tinggi pada zaman itu. Dan itu Paulus harus menggunakan semua prinsip filsafat untuk menjelaskan. Dan dia mengutip tulisan pujangga-pujangga, filsuf-filsuf Yunani untuk menjelaskan tentang keberadaan eksistensi Tuhan. Di dalam Dia kita ada, kita bergerak, dan kita hidup. 3 prinsip pembuktian.
Kita ini ada, kita ini bergerak, dan kita hidup. Sekarang dengan pembuktian kita ini ada, eksistensi. Pertanyaan kita, dari mana kita ada? Luka, dari mana kita ada? Dari mana engkau ada? Maaf Romo, bisa diulang pertanyaannya? Di situ ada 3 prinsip pembuktian ketuhanan, filsafat tentang Tuhan yang dikutip oleh Paulus dari tulisan-tulisan Yunani. Di dalam ayat 28 dari Kisah 17 dikatakan begini. Di dalam Dia kita ada, di dalam Dia kita bergerak, dan di dalam Dia kita hidup. Seperti yang dikatakan oleh pujangga Yunani. Sekarang pertanyaan saya, kita pakai 3 prinsip pembuktian di situ. Keberadaan ada, bergerak, dan hidup. Sekarang kita pakai pembuktian keberadaan, eksistensia. Oke, sekarang pertanyaan untukmu tentang keberadaan atau di dalam Dia kita ada. Pertanyaan saya, dari mana engkau ada? Luka. Saya ganti pertanyaan, bukan mengapa. Sekarang, dari mana engkau ada? Tadi sama dengan pertanyaan, telur dari ayam atau ayam dari telur. Sekarang pertanyaan saya, dari mana engkau ada? Dari mana saya ada? Dari kedua orang tua saya mungkin kalau kita lihat. Dari mana kedua orang tuamu ada? Dari nenek kakek saya. Dari mana nenek kakekmu berada? Kakek buyut saya. Dari mana kakek buyutmu berada? Dari nenek moyang. Dari mana nenek moyangmu berada? Ya, tidak akan ada selesainya sepertinya Romo. Ini akan kembali. Ya, akan sampai kepada dan sampai kalau dalam teori penciptaan, dalam pengertian kejadian, harus ada asal mula supaya kita ini ada. Makanya tadi dia bilang, Tuhanlah bukti dari keberadaan kita dalam pengertian. Makanya dia bilang, di dalam Dia kita ada. Eksistensi dari Tuhan itu dinyatakan dengan keberadaan kita. Di dalam Dia kita ada. Kita ini ada ini karena Dia. Makanya tadi pertanyaan, dari mana engkau ada? Dari bapak mama dari mana? Nenek moyang dari mana? Sampai di pada satu titik di mana? Dari mana mereka semuanya itu? Awal mulanya. Engkau bisa mengerti? Bisa paham Romo. Oke, yang kedua. Pembuktian kedua. Di dalam Dia kita bergerak. Ingat, ada teori sebab akibat. Dan Santo Thomas dalam satu pembuktian tentang gerakan itu. Sekarang pertanyaan kita, dari mana engkau bergerak? Tubuhmu, pakai tubuh, bergerak. Kenapa? Dari mana tubuhmu bergerak? Ya, tubuh saya digerakkan oleh pikiran mungkin dan jiwa. Pikiran. Dari mana pikiranmu digerakkan? Engkau akan sampai kepada pertanyaan eksistensia di luar apa yang kau lihat. Seorang ateis pun, bagaimana seorang ateis, dia merencanakan hidupnya atau tidak? Seorang ateis. Ya benar, merencanakan. Dan rencana itu sudah terbukti atau belum terrealisasi? Luka, rencana itu sudah terrealisasi atau belum dari katanya? Dapat ini. Luka, kalau dari kata rencana itu adalah sesuatu yang sudah terrealisasi atau belum? Itu belum, itu masih sebatas. Oke. Ide-ide. Tadi yang kau bilang seorang ateis juga punya rencana, sedangkan rencana itu bukan nyata, dia bukan realisme. Dia belum nyata. Iya, belum terjadi, masih sebatas rencana. Oh, belum terjadi. Engkau punya program untuk besok? Rencana untuk besok? Ya, sudah pasti ada. Engkau punya rencana untuk masa depanmu? Sudah pasti ada. Bagaimana engkau meyakinkan saya bahwa besok ada?
Bagaimana engkau meyakinkan saya besok engkau hidup dan bergerak? Yakinkan saya hari ini, detik ini, bahwa Luka, engkau yang masih dalam keraguan iman tentang eksistensi Tuhan, jangan dulu ke eksistensi Tuhan, engkau eksistensi hari esok. Kau buktikan bahwa hari esok itu ada. Kau buktikan ke saya. Jangan pakai filsafat ketuhanan. Engkau buktikan bahwa besok ada. Buktikan. Sesuatu yang mustahil sih Romo. Saya Lalu bisa- engkau bagaimana engkau merencanakan kepada sesuatu yang mustahil bagimu? secara ide memang saya masih bisa membayangkan bahwa saya besok masih hidup, tetapi Iya, engkau bayangkan, tapi Kenyataannya saya tidak bagaimana? butuh engkau bayangkan. Saya butuh engkau pembuktian realisme, seperti engkau ingin membuktikan, saya membuktikan Tuhan. Sekarang saya minta engkau buktikan hal yang engkau bisa lihat, yaitu buktikan saya bahwa besok itu ada. Dari waktu Romo. Iya, tapi bagaimana engkau menjelaskan bahwa besok ada bagi saya? Karena engkau sementara membuat rencana yang besok juga engkau tidak yakin ada. ya tidak bisa tidak bisa dijelaskan Romo, karena hari esok 1 jam ke depan pun itu masih misteri. Lalu Misteri. Tapi engkau percaya bahwa rencanamu akan terrealisasi besok. Berarti tidak ada orang ateis di atas bumi ini. Dia selalu percaya akan sesuatu yang dia juga tidak lihat. Bagaimana dia merencanakan sesuatu untuk besok dan dia mengatakan diri dia ateis, sedangkan besok juga bagi dia tidak nyata, karena seorang ateis dia masuk kepada garis filsafat realisme yang nyata. Bagaimana dia memprogramkan kepada hari sesuatu besok 1 jam ke depan yang dia juga tidak tahu bahwa akan ada atau tidak. Oke, bergerak ini. Kita masih pembuktian bergerak. Akhirnya sampai kepada jawaban terakhir. Siapa yang menyebabkan pergerakan itu? Karena di dalam dia kita bergerak. Pembuktian ketiga dari 3 kata yang sederhana. Di dalam dia kita hidup. Pertanyaan saya, dari mana engkau hidup? Dan dari mana engkau tahu bahwa engkau hidup? Luka. Langsung ke jawaban terakhir. Dari mana engkau tahu bahwa engkau hidup? saya, bagaimana saya hidup? Karena saya bernafas. Dari mana engkau bernapas? Dari mana, bukan bagaimana. Oh, karena ada udara. Dari mana udara? Akan sampai kepada siapa yang menciptakan. Oh, udara adalah ini hasil dari ini. Tapi siapa? Ujung terakhir, siapa yang membuat itu? Bayangkan ilmu pengetahuan tanpa iman, akalmu tanpa iman, hasilnya apa? Tidak ada jawaban terakhir. Tapi Romo, kalau itu terbentuk dengan sendirinya gimana tuh Romo? Engkau buktikan kepada saya dulu bahwa itu terbentuk dengan sendirinya. Kau buktikan DOC bahwa engkau terbentuk sendiri. Ayo. Artinya, bagaimana engkau mengatakan itu tanpa bapak mamamu, engkau sudah terbentuk sendiri. Kau buktikan sesuatu yang terbentuk sendiri di atas bumi ini, tanpa ada partisipasi yang lain. DOC, hal mana yang terbentuk sendiri? Ayo. Contohnya misalnya Romo, ini alam semesta, ini aku pakai tanpa, ini aku jawab tanpa iman dulu Romo ya. Alam semesta terbentuk dengan sendirinya, adanya seperti itu. Engkau buktikan dengan teori apa bahwa alam semesta terbentuk sendiri? Contohnya kan teori-teori Big Bang gitu Romo. Big Bang kan alam semesta bukan terbentuk sendiri, dia pecahan dari galaksi atau pecahan dari bintang besar. Artinya dia datang dari sesuatu, bukan terbentuk sendiri. Ya kan sesuatu itu juga terbentuk sendiri, mungkin Romo. Ya, makanya begini, kalau engkau pakai teori Big Bang atau bintang besar,
Kan alam semesta datang dari mana? Dari pecahan bintang itu, berarti dia datang dari sana, bukan datang sendiri. Jadi engkau tadi bilang bentuk terbentuk sendiri. Ternyata dia dibentuk dari pecahan bintang. Berarti dia tidak terbentuk sendiri. Bagaimana engkau memastikan saya bahwa itu terbentuk sendiri, sedangkan dari teori Big Bang dia datang dari mana? Dari bintang yang pecah dan semuanya. Berarti dia datang dari bintang yang pecah. Artinya bukan datang dari sendiri. Dia tidak terbentuk sendiri secara logis. Sekarang kau harus pertanggungjawabkan bahwa ada sesuatu yang terbentuk sendiri. Apa itu? Romo. Dan ada beberapa filsuf juga bilang bahwa ledakan tidak bisa menyebabkan keteraturan semesta. Ya kalau kita bilang ledak, ya ledak dari mana? Ada penyebab yang meledakkan itu. Itu juga berarti ledakan itu tidak muncul sendiri sebagai ledakan. Lalu siapa penyebab itu semua, Romo? Coba kita masuk ke pertanyaan akhir ya, Romo. Ya ada sesuatu. Makanya tadi pakai yang kita namakan nanti tugasmu adalah engkau masuk ke Summa Theologi, pembuktian Tuhan, 5 cara pembuktian Tuhannya Santo Thomas Aquinas. Supaya engkau ada PR, engkau muncul di situ. Daripada saya jelaskan semua. Oke. Ya, supaya kamu, saya kunyah terus untuk kamu, lebih kamu juga pergi ambil kunyah sendiri, kamu pergi cari sendiri. Summa Theologi, pembuktian kepada 5 jalan, namanya jalan-jalan, 5 vias. 5 jalan Summa Theologi untuk pembuktian Tuhan dari Santo Thomas Aquinas. Romo, makanya Santo Thomas Aquinas bilang tidak bisa, mustahil ada rantai kausalitas kan? Harus ada kausa, penyebab pertama atau penggerak utama. Kausa priman. Oke. Iya. Makanya saya bilang jawaban terakhir adalah pertanyaan pertama. Supaya sampai kepada kausa primanya. Tuan A, kami tidak memaksakan diri. Coba engkau naik ke sini dan kau buktikan. Saya mau tanya engkau sampai engkau bisa membuktikannya. Silakan. Saya tidak bisa menamakan Tuhan di sini. Engkau naik di sini dan saya mau tanya engkau sampai jawaban terakhirmu sampai di mana. Naiklah Tuan A. Daripada engkau type di bawah bahwa kami memaksakan Tuhan di sini. Siapa yang memaksakan Tuhan di sini? Masih omong filsafat. Dia nggak akan pernah mau naik itu, Robo. Naiklah, jangan type di bawah pengecut gimana. Naiklah dan engkau harus buktikan di sini. Romo, ada Karena pertanyaan. Bentar, ada David. Karena dia ini penganut Rocky Gerung, Romo. Kapan juga ada Rocky Gerung kalau itu? Lo guruku di bawah-bawah, Beb. Guruku di bawah-bawah, Beb. Postmodernisme murni. Kenapa pas modernisme ini? Iya, Tuan A, engkau naik ke sini dan engkau buktikan bahwa Tuhan tidak dibawa di sini. Silakan buktikanlah. Daripada kau type saja di bawah lah. Tuan A, Tuan B, Tuan C. Tidak tahu Tuhan yang keberapa ini. Kau buktikan di sini bahwa jawaban terakhir bukan di Tuhan. Dan itu saya mau tanya engkau sampai sedalam-dalamnya dan engkau harus menjawab itu. Jangan sampai engkau seperti Luka, saya tanya ayam dulu atau telur dulu, butuh waktu tapi belum jawab dulu, belum selesai sampai sekarang. Udah sih. Iya, Romo. Tapi ada pertanyaan begini, Romo. Dari mana Tuhan ada? Dalam pengertian eksistensi atau dalam pengertian literatur? Eksistensi. Makanya tadi tugasmu adalah menjawab, membaca Summa Theologi supaya engkau bisa mengerti di situ. 5 jalan loh. Thomas kasih 5 jalan pembuktian. Tadi kita hanya pakai 3 jalannya Paulus dan itu juga belum ada jawaban terakhir. Satu aja belum kubaca semua, Romo. Buat Ya, tadi kan kita pakai pembuktian. Di dalam dia kita bergerak, di dalam dia kita ada, dan di dalam dia kita hidup. Itu pun belum dijawab semua. Sampai terakhirnya pertanyaan,
Kalau begitu, ujung-ujungnya siapa yang beri hidup? Ujung-ujungnya siapa yang menggerakkan sesuatu? Gerak namanya kausa prima dari hidup, kausa prima dari yang bergerak, kausa prima dari eksistensi, dari keberadaan. Tadi yang kita pakai 3, konsep Paulus 3, di dalam dia kita ada, di dalam dia kita bergerak, dan di dalam dia kita hidup. Itu dia pakai filsafat Yunani loh, Paulus. Hebatnya Paulus di situ. Oke, sekarang dia menjelaskan dengan mana? Dengan melihat alam semesta. Di ayat 29 selanjutnya dia menjelaskan sedikit tentang eksistensi Allah dengan melihat hasil ciptaan. Yang seperti Mina agak sentuh sedikit, tapi sebenarnya itu metodenya Paulus. Kalau kita jawab baca di semua di dalam bab 17 tadi. Bahkan juga orang Muslim juga berpemahaman seperti itu loh, Romo. Bahwasanya Tuhan itu secara eksistensi ya dari ciptaannya. Inilah penting sekali. Berarti ada 3 cara Allah merevelasikan hidupnya. Kalau kita buka dalam kitab suci, yang pertama Allah merevelasikan hidupnya di dalam penciptaan. Makanya Kejadian dimulai dengan penciptaan. Setelah itu Allah merevelasikan hidupnya, berbicara kepada nenek moyang kita melalui orang Yahudi. Dan yang ketiga, puncak dari revelasi itu ada di Kristus. Sebab di dalam Kristus apa? Ini penting jawaban untuk eksistensi teologi eksistensi tentang Tuhan, tetapi di dalam konsep kitab suci langsung. Ini penting sekali. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang menjadi kausa prima dari pergerakan semua, yang menopang bumi dan semuanya itu? Kita bongkar dulu. Yang pertama, tempat revelasi Tuhan itu ada di ciptaan. Kalau kita mau buka Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 4. Oke teman-teman di sini. Sekarang kita lihat bahwa dia merevelasikan dirinya juga di dalam Ibrani ayat 1, bab 1 ayat 1, melalui siapa? Ibrani 1 ayat 1 ya Romo. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi. Oke, dia merevelasikan. Tempat revelasi yang kedua adalah orang Yahudi, kalau kita masuk sedikit kepada teologi biblis. Dan yang ketiga, yang sebagai puncak revelasinya itu ayat 2. Pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah dia tetapkan. Tahan dulu. Bukti paling nyata dari eksistensinya Tuhan di dalam teologi Kristen adalah kehadirannya siapa? Misteri apa? Inkarnasi. Dan ini penting sekali kita dalami sedikit dari pernyataan selanjutnya. Yang ia apa? Lanjutnya. Yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Tahan Melalui dulu. Ahli waris dari segala sesuatu. Sekarang masuk ke dalam penciptaan. Lanjut ayatnya, pelan-pelan. Masuk ke dalam penciptaan sekarang. Melalui dia Allah telah menjadikan alam semesta. Tahan dulu. Melalui dia, kembali lagi tempat revelasi pertama, alam semesta, penciptaan alam semesta. Melalui dia Allah menciptakan alam semesta. Yang kedua, teori bergerak. Lanjut. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah. Tahan dulu. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan, eksistensinya Allah. Makanya kekristenan bagi saya setelah perjalanan 45 tahun ini, pembuktian paling nyata tentang eksistensi Allah adalah misteri inkarnasi. Allah menjadi manusia. Firman menjadi manusia.
dan tinggal di antara kita. Allah memilih untuk tinggal di antara kita. Ini penting sekali. Oke, gambar dari keberadaan eksistensi dari Allah itu. Lanjut. Yang sesungguhnya dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Tahan dulu. Teori pergerakan di sini dalam pembuktian gerak di sini. Di dalam dia kita bergerak. Sangat jelas itu dikatakan apa? Yang menopang Segala yang ada dengan firman. segala yang ada dengan firman. Dan bukan hanya dia menopang, tetapi sekarang setelah semuanya itu dia datang ke sini dan dilakukan semua misinya, dia kemana? Lanjut. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dia kembali ke tempatnya. Di dalam kekristenan, pembuktian nyata keberadaan Tuhan itu ada dalam misteri inkarnasi. Allah menjadi manusia. Sabda menjadi manusia, pembuktian nyata. Pertanyaan saya, kalau kita membuat di dalam perbandingan agama, di mana di dalam Al-Quran manusia melihat Allah secara langsung? Di mana di dalam Yudaisme, di dalam Hinduisme, Buddhisme, Taoisme mereka bisa melihat Allah secara langsung seperti di dalam misteri inkarnasi, Sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita? Tidak ada. Tidak ada. Engkau yang dari sebelah ya, saudaraku Pio, di mana di sana diajarkan bahwa manusia bisa melihat Allah secara langsung? Mengapa engkau bertanya tentang Bapa? Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Sebab Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Di mana agama satupun di dunia ini yang membuktikan eksistensi tentang Allah itu dengan misteri inkarnasi? Tidak ada. Misteri sangat mulia. Sebagai apa? Sebagai puncak dari revelasi Allah kepada manusia. Itu kedatangannya dia sendiri. Tapi mereka selalu bilang begini, Roh. Mereka tuh melihat Mereka Allah ini itu siapa mereka ini? yang RT7 nih. Aku dong. Ya, Iya. ya, kan selalu mereka bilang begini. Kita melihat Allah itu dengan ciptaannya, bahkan dengan urat nadi kita pun Allah itu sudah dekat sedekat urat nadi gitu. Ya. Tadi kan sudah sangat jelas dijelaskan bahwa revelasi pertama itu di dalam penciptaan, tetapi tidak ada seperti iman Kristen yang Allah menjadi manusia. Ini yang maksudkan. Katolik Kristen punya pembuktian pertama, yaitu eksistensi atau keberadaan Allah melalui ciptaan. Lihat saja tadi Ibrani sangat jelas bahwa oleh dia segala sesuatu diciptakan. Artinya kita mengenal dia ini di dalam penciptaan. Makanya jalan yang sebagai puncak revelasi di sana yang tidak ada di dalam agama-agama lain. Engkau bisa mengerti itu, Deus? Paham, Romo, paham. Bukti paling nyata dari eksistensi Tuhan di dalam kekristenan, yaitu Tuhan ini mengambil tubuh manusia, menjadi manusia. Allah ini membuktikan keberadaannya dengan tinggal di antara kita, Emmanuel. Tidak ada pembuktian yang paling nyata daripada eksistensi Allah di dalam kekristenan dengan Allah ini sendiri menjadi manusia. Tapi bukan berarti Bapak yang menyatakan diri kan, Romo, nanti jadi oneness pula. Ya, namanya Tritunggal Maha Kudus yang menyatakan diri putra. Nah, itu yang sering mereka kutip, Romo. Barang siapa melihat aku ya sudah melihat Bapak. Berarti melihat Yesus sama dengan melihat Iya, tapi kan tidak lanjutnya ayat dalam pengertian itu. Sebab aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, bukan aku adalah Bapa. Ini jadi persoalan ketika ayatnya tidak dilanjut. Betul, Romo.
Gini, Itu yang namanya kutip aku mau nanya Romo. copot. Yo, mau tema lain atau tentang ini dulu? Luca, Ini- jadi PR buat engkau Luca. Bikinlah baik-baik. Diingat pula lagi. Sepertinya saya harus banyak ini belajar lagi. Terima kasih atas gambarannya, Romo. Yo. Penjelasannya. Tapi nanti besok lusa engkau harus bertanya, engkau harus beri jawaban ke saya kok. Ayam dulu atau telur dulu Ya, Ayam lah. Engkau masih berutang, Oke. Kalau ayam lah pastor, Ya kalau begitu ayam keluar dari mana lah? kan dalam penciptaan itu Tuhan menciptakan. Jangan dulu masuk penciptaan lah. Kan gak pernah Bapak itu menciptakan telur-telur. Tuhan Iya, menciptakan saya mengerti. Mundur diri dulu ya. Siap. Karena Luca tadi belum omong tentang pembuktian alat tanpa kitab suci, makanya kita pakai logika kita punya. Pembuktiannya belum masuk ke teori penciptaan di dalam Kejadian. Bisa mengerti? Iya.